Pernahkah kamu membayangkan, sebuah kejadian kecil yang tampaknya sepele, ternyata bisa mengubah segalanya? Bagaimana jika hanya karena lupa mengunci pintu, rahasia terbesar dalam hidupmu justru dimulai? Sore yang biasa, hujan yang tenang, namun satu tatapan bisa membuat batasan hancur. Apakah ini sekadar kebetulan atau memang sudah takdir? Simak kisah ketika menantu perempuan lupa mengunci pintu ini sampai akhir. Dan sebelum mulai, jangan lupa like, komen, dan subscribe, supaya kamu nggak ketinggalan kisah-kisah panas, penuh emosi, dan memancing rasa penasaran seperti ini. Sore itu langit menggantung muram, diselimuti awan tebal yang berarak lambat. Rintik hujan turun dengan ritme lembut, namun cukup untuk membasahi setiap sudut halaman. Bau tanah basah bercampur aroma dedaunan yang terinjak, membuat udara terasa berat, seakan memaksa siapapun untuk tetap berada di dalam rumah. Sinta, menantu perempuan yang baru 2 tahun menikah, berjalan cepat menuju rumah, sambil menenteng kantong belanjaan. Jaket tipis yang ia kenakan tak cukup melindungi tubuhnya dari dingin. Beberapa helai rambutnya menempel di pipi, basah dan kusut. Ia sedikit terengah, ingin segera berganti pakaian, dan menghapus rasa dingin yang menempel di kulitnya. Di depan pintu rumah, ia terburu-buru membuka kunci, masuk, dan menutupnya tanpa berpikir panjang. Kebiasaannya adalah mengunci kembali pintu. Tapi kali ini, pikirannya terlalu penuh oleh rasa lelah dan dingin. Ia bahkan tak menyadari jemarinya tak sempat memutar kunci. Begitu pintu tertutup, aroma rumah yang hangat langsung menyambutnya. Tanpa melepas sepatunya, ia melangkah cepat ke kamar. Kaki basahnya meninggalkan jejak kecil di lantai. Sinta hanya ingin meraih handuk, mengeringkan tubuh, dan berganti pakaian kering. Di kepalanya, hanya ada satu tujuan, menghapus rasa menggigil ini. Ia membuka pintu kamar, masuk, dan menaruh kantong belanjaan di kursi. Dengan gerakan cepat, ia mulai melepaskan jaket basah dan menaruhnya di gantungan. Pikirannya tidak terpikir untuk menutup, apalagi mengunci pintu kamar. Ia merasa aman, karena mengira semua orang di rumah sibuk dengan urusan masing-masing. Sementara itu di ruang tamu, Pak Surya, ayah mertuanya, sedang duduk di kursi rotan favoritnya. Pria berusia 53 tahun itu memegang secangkir kopi hitam panas. Asapnya mengepul tipis, bercampur aroma pahit yang pekat. Tatapannya sesekali mengarah keluar jendela, memperhatikan hujan yang membasahi halaman. Tapi dari sudut matanya, ia menangkap pintu kamar Sinta yang sedikit terbuka, tidak terkunci. Pandangan itu semula hanya sekilas, tapi entah mengapa, rasa ingin tahunya mulai tergerak. Ia mengangkat gelas, menyesap sedikit kopi, lalu meletakkannya perlahan di meja. Langkahnya ringan ketika ia berdiri, seakan tak ingin menimbulkan suara. Di pikirannya, ia hanya ingin menuju dapur, mengambil kain lap untuk membersihkan meja yang basah karena tetesan air dari vas bunga. Namun saat melewati lorong menuju dapur, matanya kembali tertarik ke arah pintu kamar Sinta. Celah itu seperti mengundang, tak besar, tapi cukup untuk membuatnya bertanya-tanya apa yang sedang dilakukan Sinta di dalam. Hatinya ragu, tapi langkahnya tetap terhenti di sana. Hujan di luar semakin deras, menimbulkan suara gemuruh halus di atap rumah. Udara di dalam terasa lebih hangat dibandingkan di luar, tapi di dada Pak Surya, ada hawa lain yang tiba-tiba muncul. Campuran rasa penasaran dan ketegangan yang sulit dijelaskan. Perlahan ia mendekat, menapaki lantai yang dingin, dengan langkah hati-hati. Jemarinya menyentuh sedikit tepi pintu, mendorongnya sekadar agar celahnya sedikit melebar. Pandangannya menangkap sosok Sinta dari belakang. Rambut panjangnya terurai, ujungnya masih basah meneteskan air ke punggung tipisnya. Ia sedang membungkuk sedikit, seperti mencari sesuatu di lemari. Cahaya lampu kuning di kamar membuat kulit Sinta tampak lebih lembut, berkilau basah. Pak Surya hanya terdiam. Suara hujan di luar seakan menghilang, digantikan oleh degup jantungnya sendiri yang mulai terasa berat di telinga. Pak Surya berdiri di ambang pintu, nyaris tak bergerak. Pandangannya menyapu lekuk punggung Sinta yang tampak jelas
dari balik kaos tipis yang melekat karena basah. Beberapa tetes air mengalir dari rambutnya, menelusuri tengkuk, lalu menghilang di bawah kain yang menempel rapat pada kulit. Gerakan kecil Sinta saat mengibaskan rambut membuat aroma samar sampo melayang di udara, memancing indera Pak Surya tanpa ampun. Ia seharusnya mengetuk pintu atau berpaling pergi, namun kedua kakinya seperti tertancap, menolak untuk mundur. Ada dorongan halus yang berbisik di telinganya, memintanya untuk bertahan 1 detik lagi, lalu 1 detik lagi. Sinta yang sama sekali tak menyadari keberadaan ayah mertuanya, terus mengaduk tumpukan baju di lemari. Sesekali ia meraih kain handuk dan menempelkannya pada leher serta lengan. Tapi gerakannya lambat, nyaris seperti sedang menikmati rasa hangat dari serat kain itu. Cahaya lampu yang temaram membuat bayangan tubuhnya menari di dinding. Garis siluet yang samar, namun cukup untuk memancing imajinasi siapapun yang melihat. Saat ia mengangkat kedua tangannya untuk mengikat rambut, kaosnya ikut terangkat sedikit, memperlihatkan punggung mulus yang masih dibubuhi sisa tetes air hujan. Pak Surya menelan ludah tanpa sadar. Matanya mengamati setiap detail yang seharusnya tidak ia lihat. Tapi tatapan itu terlalu sulit untuk dialihkan. Detak jantungnya semakin cepat, bersaing dengan irama hujan di luar. Dalam kepalanya ada perdebatan yang berisik antara suara logika yang menyuruhnya mundur dan suara lain yang mendorongnya mendekat. Jemarinya masih menempel di tepian pintu. Merasakan dingin kayu yang kontras dengan hangatnya hawa tubuh Sinta yang samar-samar mengalir keluar dari dalam kamar. Ia menarik napas pelan. Namun aroma lembut tubuh Sinta yang bercampur wangi sabun dan hujan membuatnya ingin bertahan lebih lama. Tiba-tiba Sinta menunduk untuk mengambil sesuatu dari rak bawah lemari. Gerakan itu membuat kaosnya tertarik lebih dalam, menampakkan lekuk pinggang yang ramping. Pak Surya memejamkan mata sejenak, mencoba meredam gelombang rasa yang tiba-tiba menghantam. Namun justru di balik kegelapan kelopak matanya, bayangan Sinta menjadi semakin jelas. Ia tahu dirinya melangkah di garis tipis yang berbahaya. Tapi entah mengapa, rasa bersalah itu justru bercampur dengan sensasi hangat yang sulit dijelaskan. Dalam gerakan yang nyaris tak terdengar, Pak Surya mendorong pintu sedikit lebih lebar. Engselnya berdecit pelan, membuat Sinta menoleh setengah, kaget. Mata mereka bertemu sekejap. Hanya sekejap, namun cukup untuk membuat udara di antara mereka seolah menghangat. "Oh, ada apa, Pak?" Suara Sinta keluar lirih, seperti tercampur antara rasa terkejut dan bingung. Pak Surya mencoba tersenyum tipis, namun tatapannya sulit untuk dilepaskan. "Maaf, ayah kira kamu." Ia membiarkan kalimatnya menggantung, karena bahkan pikirannya sendiri tak tahu bagaimana seharusnya ia menyelesaikannya. Hening kembali jatuh, namun kini bukan lagi hening yang biasa. Ada getaran samar di udara, seolah sesuatu baru saja dimulai. Dan keduanya sama-sama merasakannya. Hujan di luar semakin deras. Suaranya bergemuruh di atap, menutup hampir semua bunyi lain di rumah. Sinta berdiri kaku, dan masih memegang baju kering yang belum sempat ia kenakan. Pakaian basahnya menempel erat di tubuh, membuat setiap garis lekuk terlihat jelas. Napasnya sedikit tersengal, entah karena dingin, atau karena tatapan ayah mertuanya yang tak kunjung berpaling. "Pak, ada yang bisa Sinta bantu?" tanyanya dengan pelan, namun nada suaranya terdengar ragu. Nyaris seperti ingin segera menutup jarak di antara mereka, dan sekaligus mendorongnya menjauh. Pak Surya melangkah masuk. Hanya setapak, tapi cukup membuat kehadirannya terasa lebih dekat. Aroma tubuhnya yang bercampur wangi kopi mengisi ruang kecil itu. "Ayah cuma mau ambil kain lap, katanya ada di sini," ucapnya dengan suara yang rendah dan serak. Namun matanya jelas tidak sedang mencari kain lap. Pandangannya tertahan di wajah Sinta, lalu turun perlahan, seperti mencoba membaca sesuatu yang tak terucap. Udara di antara mereka menjadi tebal, sulit untuk dihirup. Sinta mencoba menyibukkan tangan merapikan baju, tapi jemarinya gemetar halus. "Kenapa nggak ganti baju dulu?" Suara Pak Surya terdengar lembut, nyaris seperti bisikan.
namun mengandung tekanan halus yang membuat Sinta mengangkat kepala. Tatapan mereka bertemu lagi. Dan kali ini, tidak ada yang segera berpaling. Mata Pak Surya menyimpan sesuatu. Bukan sekadar perhatian seorang mertua. Sinta merasakan dadanya menghangat. Sebuah sensasi yang anehnya, tidak sepenuhnya ingin ia tolak. "Sebentar lagi, Pak," jawabnya. Namun suaranya terdengar lebih pelan dari biasanya. Seolah tubuhnya takut membiarkan kata-kata itu keluar. Pak Surya melangkah satu setapak lagi. Kini jarak mereka tinggal sebatas rentangan tangan. Sinta bisa merasakan hembusan napasnya yang hangat menyentuh pipi. "Kamu habis kehujanan? Badanmu tampak kedinginan," tanyanya sambil sedikit menunduk. Matanya masih terpaku pada wajah Sinta. Jemarinya terangkat pelan, hampir seperti gerakan refleks, menyentuh ujung helai rambut Sinta yang masih basah. Sentuhan singkat itu membuat tubuh Sinta menegang. Tapi bukan karena takut, melainkan karena gelombang sensasi aneh yang menjalar cepat dari kulit kepala hingga ke ujung jari. Keduanya pun hanya terdiam. Hanya suara hujan dan detak jantung mereka yang terdengar, berpadu dalam ritme yang memabukkan. Sinta pun menunduk lagi. Namun kali ini, bukan untuk menghindar, melainkan untuk menutupi rona hangat yang mulai menyebar di pipinya. Pak Surya tetap berdiri di sana, menatapnya seperti seseorang yang sudah terlalu jauh untuk mundur. Ruangan terasa semakin sempit, seakan mendorong mereka berdua ke arah yang sama. Dan di titik itu batas antara rasa hormat dan sesuatu yang lebih nairis lenyap. Pak Surya berdiri sangat dekat. Jarak di antara mereka sudah nyaris hilang. Suara hujan semakin keras, membuat dunia di luar kamar seolah menghilang. Mata mereka bertemu lagi. Kali ini, lebih lama, lebih dalam. Ada semacam tarikan yang tak terlihat, menarik keduanya ke arah yang sama. Sinta menggenggam erat baju kering di tangannya. Tapi kain itu terasa semakin berat, seakan memaksanya untuk menjatuhkannya. Napas mereka berpadu di udara, hangat, dan semakin cepat. "Ayah," suara Sinta terdengar lirih, nyaris seperti permohonan, entah meminta untuk berhenti, atau justru sebaliknya. Pak Surya mengangkat tangannya, menyentuh pipi Sinta dengan lembut. Jemarinya terasa hangat di kulit dingin itu, membuat Sinta memejamkan mata sejenak. Sentuhan itu bertahan lebih lama dari seharusnya, dan ketika Sinta membuka mata kembali, jarak wajah mereka sudah tinggal beberapa jengkal saja. Tidak ada lagi kata-kata, hanya tatapan yang saling mencari jawaban. Gerakan itu terjadi hampir tanpa sadar. Pak Surya menunduk, dan Sinta tidak bergerak untuk menghindar. Bibir mereka bersentuhan, singkat namun cukup untuk menyalakan percikan yang langsung membakar suasana. Sinta menarik napas dalam. Tapi bukannya menjauh, ia justru membiarkan Pak Surya semakin dekat. Jemari mereka saling menemukan, menggenggam erat, seolah takut kehilangan momen itu. Dunia luar seakan menghilang. Hanya ada mereka berdua, suara hujan, dan detak jantung yang berpacu. Ciuman singkat itu berkembang menjadi sesuatu yang lebih dalam. Sinta merasa tubuhnya bergetar, bukan karena dingin, melainkan karena gelombang emosi yang sulit dikendalikan. Pak Surya menatapnya sejenak, seolah meminta persetujuan terakhir. Dan ketika Sinta tidak berpaling, ia memeluknya erat. Pelukan itu terasa hangat, kuat, dan penuh rasa yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Dalam pelukan itu, batas yang selama ini mereka jaga, akhirnya runtuh sepenuhnya. Mereka tidak lagi memikirkan siapa mereka satu sama lain. Tidak ada lagi gelar ayah mertua atau menantu perempuan. Yang tersisa hanyalah dua orang yang terjebak dalam pusaran rasa dan godaan yang terlalu kuat untuk dilawan. Mereka seakan membiarkannya berjalan dengan santai. Hujan di luar menjadi saksi, menutup rapat semua suara dari dalam kamar itu. Dan di momen itulah, mereka berdua menyadari bahwa garis yang telah mereka lewati tak akan pernah bisa mereka kembalikan. Hujan perlahan mulai mereda, menyisakan suara rintik yang jatuh pelan di genting. Di kamar udara terasa berat, seolah menyimpan jejak panas yang baru saja terjadi. Sinta duduk di tepi ranjang, rambutnya berantakan,
dan segera mengenakan pakaiannya yang berserakan di lantai. Napasnya mulai teratur, tapi hatinya justru berdebar lebih keras dari sebelumnya. Di sudut kamar Pak Surya berdiri memunggunginya, mencoba mengatur pikirannya yang berantakan. Mereka tidak saling bicara, hanya diam. Diam yang syarat makna dan pertanyaan. Sinta meremas jemari di pangkuannya. Rasa hangat dari sentuhan tadi masih tertinggal. Namun di balik itu, gelombang rasa bersalah mulai menyeruak. Apa yang barusan kita lakukan? Batinnya berteriak. Namun ada bagian lain dalam dirinya yang tak ingin menghapus momen itu. Ia melirik ke arah Pak Surya, yang masih menatap keluar jendela. Wajahnya seperti menahan sesuatu yang berat. Tidak ada yang berani memulai pembicaraan. Akhirnya, Pak Surya menarik napas panjang dan berkata pelan, "Sinta, apa yang terjadi ini? Jangan sampai ada yang tahu." Suaranya tegas, tapi ada getaran halus di dalamnya. Sinta pun hanya mengangguk, menunduk tanpa berani menatapnya. Kalimat itu bagai palu yang memaku kenyataan. Apapun yang baru saja mereka lakukan, tidak boleh keluar dari ruangan ini. Dan, meski itu adalah peringatan, ada nada samar dalam suaranya. Nada yang memberi isyarat bahwa ia sendiri sulit untuk menyesal sepenuhnya. Pak Surya kemudian berjalan pelan menuju pintu, memegang gagangnya sejenak sebelum membukanya. Ia menoleh menatap Sinta untuk terakhir kali sore itu. Tatapan itu tidak lagi murni tatapan seorang mertua. Di dalamnya ada sesuatu yang rumit, campuran rindu, penyesalan, dan godaan yang belum padam. Sinta membalas tatapan itu sekilas, lalu menunduk lagi. Pintu pun tertutup pelan, meninggalkan Sinta sendirian di kamar yang kini terasa jauh lebih kecil daripada sebelumnya. Di luar suara hujan telah benar-benar berhenti, berganti dengan aroma tanah basah yang menguar dari halaman. Tapi di dalam hati mereka berdua, badai baru saja dimulai. Sinta bersandar di tepi ranjang, memejamkan mata, dan membiarkan semua kenangan sore ini berputar kembali. Terlalu jelas untuk dilupakan, terlalu salah untuk diulang. Sementara itu di ruang tamu, Pak Surya duduk dengan kopi yang sudah dingin. Matanya kosong, tapi pikirannya masih terikat di kamar tadi. Dan mereka sama-sama tahu, sekali garis itu dilangkahi, tidak ada jalan untuk kembali seperti dulu. Sore itu telah berlalu, tapi jejaknya tertinggal di hati mereka berdua. Apakah mereka akan mampu berpura-pura, seolah tak pernah terjadi apa-apa? Atau justru garis yang sudah mereka lewati akan terus menarik mereka untuk kembali? Hujan mungkin berhenti, namun badai di dalam hati mereka baru saja dimulai. Bagaimana menurutmu? Apakah rahasia seperti ini bisa selamanya terkubur? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like kalau kamu suka ceritanya, dan subscribe untuk kisah-kisah berikutnya yang tak kalah menegangkan dan menggoda.